Hari itu masih pagi ketika aku duduk di ruang tamu, menikmati secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Udara di luar rumah cukup sejuk, tapi hatiku terasa hangat karena kupikir hari itu akan berjalan seperti biasa. Namun, pikiranku buyar ketika ku dengar suara langkah kaki di tangga, diikuti suara anakku, Rendra, yang berbicara dengan nada tegas. "Ayah," katanya sambil berdiri di depanku, tangannya disilangkan di dada. "Aku mau bicara soal Dita. Dia akan pindah ke sini hari Sabtu. Dan ayah yang akan menanggung semua kebutuhannya." Aku menatapnya lama, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. "Apa maksudmu, Ren? Ayah yang membiayai?" tanyaku perlahan. Rendra menghela napas panjang, seolah tak sabar. "Ayah tahu kondisi kami. Aku baru mulai usaha. Dita butuh tempat yang nyaman. Rumah ini besar. Ayah tinggal sendirian. Jadi tidak ada salahnya kan kalau dia tinggal di sini? Lagi pula, ayah mampu." Nada suaranya membuat dadaku sesak. Aku sudah membantu mereka sejak awal menikah. Membayar pesta, membantu cicilan, bahkan modal kecil untuk usaha yang belum juga berhasil. Tapi sekarang, mereka datang menuntut lagi, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Rumah yang biasanya tenang jadi penuh ketegangan. Aku mendengar mereka membicarakan rencana pindahan, memilih kamar, bahkan menghitung berapa banyak perabot yang akan dibawa. Aku hanya diam, mencoba menenangkan diri, tapi dalam hati, ada perasaan yang tak bisa kuredam, antara kecewa dan penasaran, mengapa anakku bisa berubah sejauh itu. Sabtu pun tiba. Dari jendela, kulihat sebuah truk berhenti di depan rumah. Rendra turun lebih dulu, disusul Dita yang memakai kacamata hitam dan pakaian mahal, seolah datang ke villa liburan, bukan rumah ayahnya sendiri. Para pekerja sibuk menurunkan kotak, koper, bahkan sofa baru. Aku berdiri di pintu, tidak tahu apakah harus menyambut atau menolak. "Pagi, Yah," sapa Dita dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan. "Maaf ya, sedikit ramai. Nanti kalau semua sudah rapi, pasti ayah suka." Aku hanya mengangguk pelan. Suara truk, suara orang mengangkat barang, semua bercampur jadi satu. Tapi tiba-tiba, suasana berubah. Dari ujung jalan, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Seorang pria turun dengan langkah cepat, wajahnya tegas dan tampak gelisah. Ia berjalan langsung ke arah rumahku. "Permisi, ini rumah Pak Surya?" tanyanya dengan nada serius. Aku mengangguk, bingung. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menarik napas dalam, lalu mengeluarkan beberapa berkas dari map coklat di tangannya. "Saya dari kantor notaris. Saya datang karena ada hal mendesak terkait rumah ini, dan juga soal seseorang bernama Dita Pramesti." Begitu nama itu disebut, Rendra langsung menoleh tajam. Dita memucat. Aku bisa merasakan hawa tegang yang mendadak mengisi udara. Pria itu melanjutkan, "Ada laporan resmi yang baru kami terima. Rupanya." Dita tiba-tiba memotong, suaranya bergetar. "Kamu siapa sebenarnya? Kenapa bawa-bawa nama aku?" Pria itu menatapnya dingin. "Saya seseorang yang sudah lama mencarinya. Dan sepertinya, hari ini kebenaran akhirnya sampai juga di depan pintu." Rendra melangkah maju, mencoba menghadang. "Hei, jangan asal ngomong di rumah orang. Kalau ada urusan, bicarakan baik-baik." Tapi pria itu hanya menggeleng pelan. Matanya tak lepas dari Dita. "Kamu tahu betul urusannya, Dita. Dan aku datang bukan untuk bicara, tapi untuk memperingatkan kalian sebelum semuanya terlambat." Aku menatap mereka bertiga bergantian. Rendra tampak kebingungan, Dita gemetar, dan pria itu terlihat seperti seseorang yang membawa rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Di luar, truk masih menunggu dengan barang-barang yang belum sempat dibawa masuk. Tapi suasana di halaman rumahku kini seperti medan perang yang sunyi sebelum badai datang. Aku bisa merasakan sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan membuat semua yang kukenal runtuh dalam sekejap.
Suasana menjadi hening. Angin yang berhembus pelan seolah ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dita mundur satu langkah. Wajahnya pucat pasi, sementara matanya menatap pria itu dengan campuran ketakutan dan kebencian. "Bagaimana kamu bisa menemukanku?" bisiknya nyaris tak terdengar. Pria itu menatap tajam. "Kau pikir bisa terus bersembunyi selamanya? Dunia ini tak sebesar yang kau kira, Dita." Rendra menatap istrinya, bingung. "Dita, apa maksudnya? Kamu kenal orang ini?" Dita menunduk, tak menjawab. Pria itu membuka mapnya, memperlihatkan beberapa dokumen dengan cap resmi. "Saya Raffi, perwakilan hukum dari seseorang yang dulu jadi korban penipuan besar. Nama pelaku di dokumen ini sama persis dengan nama istri Anda." "Penipuan?" Rendra terkejut. "Kamu salah orang," serunya dengan nada tinggi. Namun Raffi menggeleng perlahan. "Saya berharap begitu, tapi semuanya cocok. Nama, tanda tangan, bahkan foto identitas. Istri Anda pernah menggunakan identitas palsu dan melarikan uang perusahaan sebesar $500.000. Aku terdiam. Dunia seolah berputar lambat. Dita menatap Rendra dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku bisa jelaskan," katanya lirih. "Jelaskan." Rendra membentak. "Selama ini kamu bohong padaku." Dita mencoba mendekat, tapi Rendra menepis tangannya. "Kamu bilang kamu kerja di luar negeri untuk bantu keluarga, tapi ternyata..." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Raffi melangkah maju, menatap mereka berdua. "Aku datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Aku cuma ingin menyelesaikan urusan ini secara damai. Tapi kalau kalian tetap menolak bicara, aku harus bawa masalah ini ke polisi." Dita menatapku, wajahnya memohon. "Pak Surya, tolong, saya bisa jelaskan semuanya. Saya memang salah, tapi itu bukan sepenuhnya salah saya. Ada orang lain yang memaksa saya melakukannya." Aku menarik napas panjang. "Dita, sejak kamu datang ke rumah ini, aku mencoba bersikap terbuka. Tapi sekarang, aku butuh kejujuran, bukan alasan." Tangisnya pecah. "Aku dulu bekerja di perusahaan itu, Pak. Mereka mempercayakan uang klien pada aku. Tapi bosku menipu semua orang dan pergi membawa uangnya. Semua bukti diarahkan ke aku. Aku melarikan diri karena takut dipenjara. Aku ganti nama. Aku mulai hidup baru dengan Rendra." Rendra menatap kosong, seolah semua yang ia dengar tak masuk akal. "Jadi semua yang kamu ceritakan selama ini bohong?" Dita menunduk. "Tidak semua. Aku benar-benar mencintaimu, Ren. Tapi aku takut kalau kau tahu masa laluku, kau akan meninggalkanku." Raffi menatap mereka dengan ekspresi rumit. "Kalau ceritamu benar, kau harus buktikan. Tapi kabar buruknya, perusahaan tempat kau kerja dulu baru saja buka kembali kasus itu. Mereka sudah menemukan jejak baru, dan kau adalah kunci utamanya." Dita menggigil. "Mereka mau menangkap aku?" "Belum," jawab Raffi. "Tapi kalau aku tidak bisa membawa bukti bahwa kamu bersedia bekerja sama, mereka akan melibatkan pihak berwenang." Aku melangkah ke depan. "Baik, cukup. Kalian semua masuk dulu. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin." Kami masuk ke ruang tamu. Rendra duduk kaku di kursi, Dita di ujung lain, sementara Raffi menaruh dokumen di meja. Aku duduk di tengah, berusaha menengahi. "Berapa banyak kerugian yang sebenarnya terjadi?" tanyaku. Raffi membuka lembaran kertas. "Sekitar 500 juta rupiah, tapi sebagian sudah terlacak di rekening lain. Kami hanya perlu keterangan lengkap dari Dita untuk memastikan arah uang itu." Rendra menatap Dita tajam. "Kamu masih simpan uang itu?" Dita menggeleng cepat. "Tidak, aku tak pernah menyentuh uang itu. Aku kabur sebelum sempat apa-apa." Raffi menatapnya curiga, lalu menarik napas. "Kalau begitu, bantu kami buktikan."
Aku akan pastikan kamu tidak dipenjara, asalkan kamu mau jujur. Dita terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Baik, aku akan bantu. Rendra bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela. Ia menatap keluar, melihat truk pindahan yang masih terparkir. Lucu. Ya, hari ini seharusnya hari awal hidup baru kita. Tapi ternyata, malah hari di mana semuanya runtuh. Dita menangis semakin keras. Aku minta maaf, Ren. Aku cuma ingin kita punya masa depan. Rendra tak menoleh. Kamu menghancurkannya sendiri. Raffi berdiri. Aku tak mau memperpanjang di sini. Besok pagi aku akan datang lagi membawa surat pernyataan. Dita, pikirkan baik-baik malam ini. Setelah pria itu pergi, suasana rumah kembali hening. Hanya terdengar isak tangis Dita dan deru truk yang akhirnya meninggalkan halaman. Aku menatap anakku. Rendra, dengarkan ayah. Aku tahu kamu marah, tapi jangan buat keputusan saat emosi. Ini bukan waktu untuk menuduh. Rendra menatapku dengan mata merah. Ayah tahu bagaimana rasanya dikhianati orang yang paling kamu percaya. Aku terdiam. Lebih dari yang kau kira. Malamnya, rumah terasa asing. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala, tapi tak ada yang bicara. Dita berdiam diri di kamar tamu, sementara Rendra duduk di teras menatap langit. Aku hanya bisa mendengarkan keheningan itu, seolah setiap detik menekan dada kami semakin berat. Menjelang tengah malam, ku dengar suara langkah pelan. Dita keluar membawa koper kecil. Aku menghampirinya. Kau mau kemana malam-malam begini? Aku tidak mau bikin masalah lebih besar. Aku akan pergi sebelum mereka datang lagi, katanya lirih. Kalau kau pergi sekarang, kau hanya membuat semuanya tampak lebih bersalah, kataku tegas. Air matanya jatuh. Aku tidak kuat. Pak, aku tidak ingin lihat Rendra membenciku. Aku menarik napas berat. Kalau kau benar-benar ingin menebus kesalahan, hadapilah. Jangan lari lagi. Dita menatapku lama, lalu memeluk koper itu lebih erat. Saya takut. Semua orang yang salah pasti takut, jawabku lembut. Tapi keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap berdiri walau takut. Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Keesokan paginya, suara ketukan di pintu membangunkan kami. Aku membuka pintu, dan kulihat Raffi berdiri di sana lagi. Kali ini ditemani dua orang lain dengan seragam formal. Selamat pagi, Pak Surya. Kami datang sesuai janji. Kami harap Nyonya Dita sudah siap memberi keterangan. Aku menoleh ke dalam rumah, tapi Dita sudah berdiri di ruang tamu. Wajahnya tenang, matanya bengkak. Aku siap, katanya pelan. Rendra muncul dari belakang, menatapnya tanpa kata. Ada luka yang dalam di matanya, tapi juga secercah kelegaan karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Raffi mengangguk dan membuka mapnya lagi. Baik, kalau begitu mari kita selesaikan semuanya di kantor notaris. Setelah itu, keputusan akan diambil apakah kasus ini bisa diselesaikan damai atau tidak. Aku memandang anakku dan menepuk bahunya. Pergilah bersamanya. Ren, jangan biarkan dia hadapi ini sendirian. Rendra menatapku. Ragu. Ayah yakin. Aku mengangguk. Kadang, untuk menyelamatkan cinta, seseorang harus berani menghadapi kenyataan paling pahit. Mereka berdua keluar, diiringi langkah lambat dan suasana berat. Aku berdiri di pintu, melihat mobil hitam itu menjauh dari halaman. Namun sesuatu dalam hatiku berbisik, ini belum berakhir. Tatapan terakhir Raffi sebelum pergi seolah menyimpan sesuatu yang belum dia ungkap. Dan entah mengapa, aku merasa, badai yang sebenarnya baru saja mulai terbentuk di kejauhan. Mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan halaman rumahku. Debu berterbangan, dan aku hanya berdiri diam di ambang pintu, menatap punggung anakku yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan,
seperti seseorang baru saja merenggut kedamaian yang tersisa di hidupku. Setelah mereka pergi, rumah itu terasa terlalu sunyi. Aku berjalan ke ruang tamu, melihat tumpukan kardus yang belum sempat dibuka. Semuanya milik Dita, kini tampak tak berarti. Di atas meja, masih tergeletak secangkir kopi yang belum tersentuh sejak pagi. Aku duduk di kursi yang biasa Rendra tempati. Di sana masih terasa hangat, seolah jejak kemarahannya belum sepenuhnya hilang. Aku menghela napas panjang. Semoga kalian bisa menemukan jalan keluar, gumamku lirih. Sore itu hujan turun. Deras, mengguyur atap rumah seperti dentuman waktu yang mengiringi penyesalan. Aku menatap jendela, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan istriku yang sudah lama tiada, seolah ia berdiri di luar, memandangku dengan tatapan lembut yang dulu menenangkan. Lihat, kita gagal mendidik anak dengan benar. Suaraku hampir bergetar, tapi tak ada yang menjawab. Malam tiba. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar pada wajah Dita dan Rendra. Aku teringat bagaimana dulu anakku itu begitu polos, penuh semangat, selalu ingin melindungi orang yang dicintainya. Sekarang, wajahnya hanya menampilkan luka dan kebingungan. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Apakah ini Pak Surya? Suara di ujung sana terdengar tegas. Ya, benar, jawabku. Saya dari kantor notaris. Kami ingin mengabari bahwa proses klarifikasi kemarin belum selesai. Ada hal baru yang ditemukan dalam berkas Dita. Aku menegang. Hal baru? Maksudnya apa? Lebih baik Anda datang langsung. Pak, kami butuh Anda sebagai saksi tambahan. Aku setuju dan segera bersiap. Saat tiba di kantor notaris, suasana terasa tegang. Rendra duduk di pojok ruangan. Wajahnya pucat. Dita duduk di sisi lain, dengan ekspresi kosong. Raffi berdiri di depan mereka dengan map yang sama seperti kemarin. Pak Surya, terima kasih sudah datang. Kami menemukan fakta tambahan. Ada transaksi lama yang menggunakan rekening atas nama Anda. Aku terperanjat. Apa? Rekening saya. Raffi mengangguk serius. Benar. Tapi kami yakin ini bukan Anda. Rekening tersebut dibuka menggunakan identitas palsu atas nama Anda, dan siapapun yang melakukannya jelas tahu detail pribadi Anda dengan sangat baik. Aku menatap Dita. Ia menunduk. Tangannya bergetar. Aku tidak tahu soal itu, katanya pelan. Rendra berdiri. Suaranya meninggi. Tapi bagaimana bisa semua ini terkait dengan keluarga kita? Siapa yang punya akses ke data ayah? Raffi meletakkan beberapa foto di meja. Kami punya dugaan kuat. Ini foto dari CCTV lama di bank tempat rekening itu dibuat. Lihat baik-baik. Aku mendekat dan menatap gambar itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sosok di foto itu adalah seseorang yang kukenal. Ini Bram? Gumamku tak percaya. Rendra mengernyit. Siapa itu? Aku menarik napas berat. Bram adalah sahabat lamaku. Dulu dia bekerja di perusahaan investasi tempat aku pernah menaruh sebagian tabungan. Tapi sejak beberapa tahun lalu, dia menghilang. Raffi mengangguk. Kami juga menemukan namanya dalam berkas yang sama dengan kasus Dita. Kemungkinan besar, dia yang memanipulasi data dan menjebak beberapa orang, termasuk dia. Dita menatapku dengan mata penuh air. Jadi, bukan aku yang mereka cari. Raffi menjawab hati-hati. Sebagian besar bukti mengarah ke Bram, tapi karena kamu ikut menandatangani beberapa dokumen waktu itu, kamu tetap akan diperiksa. Rendra duduk kembali, memegang kepalanya. Jadi selama ini kita semua dipermainkan orang yang sama. Aku menatap Raffi. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya? Kami akan melacak keberadaan Bram. Tapi kami butuh bantuan keluarga. Kalau ada yang masih bisa dihubungi, berikan informasi apapun tentang dia. Aku mengangguk perlahan. Aku punya alamat lamanya di Bandung.
Mungkin masih ada jejak di sana. Sore itu kami semua meninggalkan kantor dengan perasaan campur aduk. Rendra tampak lebih tenang, tapi wajahnya masih menyimpan luka. Dita berjalan di sampingku, diam tanpa kata. Di mobil, ia berbisik lirih. Pak Surya, kalau semua ini benar, berarti aku bukan satu-satunya korban. Aku ingin bantu bersihkan nama baikku. Aku menatapnya dan tersenyum kecil. Itu baru langkah pertama yang benar. Ketika kami tiba di rumah, Rendra berhenti sejenak di depan pintu. Ia menatap Dita dengan ekspresi lembut yang belum kulihat sejak lama. Kita bereskan semuanya. Ya, tapi setelah ini, kita mulai dari nol. Air mata Dita mengalir pelan. Aku tidak pantas, Ren. Bukan soal pantas, jawab Rendra. Soal siapa yang mau memperbaiki kesalahan. Aku memalingkan wajah, tidak ingin mengganggu momen itu. Di dalam hati, ada sedikit kelegaan, walau aku tahu, perjalanan mereka masih panjang. Malamnya, saat aku duduk di teras menatap langit, Raffi menelepon lagi. Pak Surya, kabar baru. Kami berhasil melacak lokasi Bram. Dia masih di Jawa Barat, dan sepertinya dia tahu kami sedang mencarinya. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Apa maksudmu? Dia kabur dari tempat terakhir yang kami datangi. Tapi ada satu hal yang menarik. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan tertulis dengan nama Anda di sana. Aku membeku. Pesan apa? Raffi menghela napas di ujung sana. Kami belum tahu maknanya, tapi di kertas itu tertulis, aku tidak akan jatuh sendirian. Aku menatap langit yang gelap tanpa bintang, dan tiba-tiba aku sadar, badai yang kupikir sudah mulai reda, ternyata baru saja menguat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari Raffi. Bram tertangkap di sebuah penginapan tua di pinggiran kota Bandung setelah mencoba kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Polisi segera menahannya, dan semua media lokal memberitakan penangkapannya. Namun, yang lebih mengejutkan bukanlah penangkapannya, melainkan apa yang ditemukan di laptopnya. Raffi datang langsung ke rumahku membawa kabar itu. Pak Surya, ini lebih besar dari yang kita duga. Bram tidak hanya menipu perusahaan tempat Dita bekerja. Dia juga menyiapkan jaringan penipuan yang melibatkan lebih dari 10 orang, termasuk nama Anda dan Rendra, untuk dijadikan kambing hitam kalau dia tertangkap. Aku menatapnya tak percaya. Jadi selama ini, aku dan anakku hanya alat untuk menutupi jejaknya. Benar, jawab Raffi pelan. Tapi berkat kesediaan Dita memberi keterangan lengkap, kami berhasil membuka semuanya. Tanpa dia, kasus ini takkan pernah terpecahkan. Rendra yang duduk di sudut ruangan bangkit perlahan. Tatapan matanya menuju Dita, yang menunduk dengan air mata berlinang. Aku cuma ingin menebus semua, Ren, katanya dengan suara bergetar. Rendra mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia memeluk istrinya erat. Kita semua pernah salah, tapi kali ini, kita menang. Bersama. Beberapa hari kemudian, media menayangkan berita tentang jaringan penipuan besar yang berhasil dibongkar. Nama Dita dan keluargaku dibersihkan sepenuhnya, dan perusahaan yang dulu menuduhnya bahkan mengirim surat permintaan maaf resmi. Di layar televisi, wajah Dita tampak tegar saat memberikan pernyataan. Kebenaran memang bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Aku menonton dari ruang tamu, merasa dadaku lapang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Rendra menggenggam tanganku. Ayah, terima kasih sudah percaya pada kami. Aku tersenyum tipis. Percaya itu mudah kalau kau tahu siapa yang hatinya tulus. Namun, sebelum semuanya benar-benar tenang, Raffi kembali datang dengan satu kabar terakhir. Pak Surya. Bram sempat menulis satu pesan lagi di ruang tahanan sebelum dipindahkan. Ia menyerahkan secari kertas lusuh. Di sana tertulis, aku kalah kali ini, tapi aku tidak sendirian di permainan ini. Aku membaca kalimat itu berulang kali, merasakan dingin menjalar di punggung. Tapi kali ini aku tak takut. Aku tahu,
apapun permainan yang tersisa, keluarga kami sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Malam itu, aku menatap Rendra dan Dita yang duduk berdampingan di teras. Lampu rumah menyala lembut, angin berhembus pelan membawa aroma hujan. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa benar-benar hidup kembali, bukan karena bebas dari masalah, tapi karena kami berhasil melewati badai bersama. Dan di balik semua luka, kami akhirnya menemukan arti sejati dari keluarga. Bukan siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal ketika dunia berusaha memisahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar tentang bagian favorit kalian. Dan yang paling penting, pastikan untuk bergabung dengan channel kami dengan menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis keluarga lainnya yang akan kami hadirkan. Terima kasih atas dukungan kalian.